Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Al-hadis. Bu, capek dari awal sampai sekarang, capek gitu kan, sampai bu sampai mudah-mudahan capeknya itu jadi ibadah dan diterima oleh Allah, kemudian dibalasnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rasul ke pengajian Rasul. Syukur kalau memang itu, tapi kayaknya omongan hati ya. Saya sendiri bilang sama orang, Pak Ustaz, kurang Rasul ke pengajian. Cuma karena Allah sudah menyuruh, ya kami ikutin saja. Karena apa? Karena kata Allah, kalau ngaji aku akan balas kau yang suruh kamu. Yang saya gini kan enaknya nongkrong di pinggir jalan ya, atau mungkin main jalan-jalan ya. Apalagi sekarang tanggal mudanya belum ya, belum ya. Sehat semuanya bu, suaminya pada sehat, keluarganya juga sehat. Syukur alhamdulillah. Sehat lagi kantongnya juga. Kantong juga harus sehat ya bu ya. Jangan perut saja, karena perut awalnya dari kantong, isinya maksudnya ya. Dalam hal ini Pak Ustaz akan membawakan tema bagaimana tata cara kita hidup bertetangga. Kayaknya kalau disuruh ini pas ya, bertetangga. Jangan sampai sama tetangga tidak punya aturan atau tidak tahu aturan, sehingga yang dianggap bagus jadi jelek, yang dianggap jelek malah dibilang bagus ya. Nah, mudah-mudahan dengan pengajian ini nanti bertambah ilmunya,
khususnya bagi kami sendiri untuk dapat melaksanakannya, umumnya bagi ibu-ibu dan jemaah sekalian yang mendengarkan suara ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang tadi kami bacakan, Bu. Ada yang apa? Apa tadi Pak Ustaz yang dibacakan? Ada yang apa enggak? Kedengaran enggak? Apa enggak? Mungkin ada satu ayat aja yang apa? Kayaknya nih pikirannya sudah ketemu di luar nih Pak Parekannya. Ngaji malu sama Parekan, ngaji aja. Ngaji malu sama suaranya, ngaji aja. Padahal pikirannya sudah ada di jalan, jalan gitu ya. Tapi alhamdulillah walau begitu bukti fisiknya kita ngaji. Mudah-mudahan berkahnya nanti akan didapatkan oleh Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Detik ini, saat ini, hari ini Allah sudah menyempurnakan agama. Wa asma'tu alaikum ni'mati, dan aku sudah menyempurnakan semua apa yang dibilangnya nikmat. Waraditu lakum Islam Madinah, dan aku ridho dengan agama Islam. Aku ridho dengan agama Islam. Tentunya alhamdulillah ya. Jadi modal pertama bahwa kita sudah ada dalam ridho Allah. Kenapa? Karena Allah ridho dengan agama yang sekian banyak, yaitu dengan yang namanya agama Islam. Selain daripada Islam, Allah tidak ridho. Kalau sudah tidak ridho, kira-kira seperti apa kelanjutannya? Makanya alhamdulillah kita modal pertama itu sudah ada dalam ridho Allah, yaitu dengan beragama Islam. Alhamdulillah. Tapi di dalamnya banyak aturan-aturannya yang harus kita laksanakan, yang harus kita ketahui, yang harus kita cari tahu bagaimana sudah kita ada di dalam ridhonya Allah, kemudian membuat salah satu secara terus-menerus ada ridhonya Allah itu tetap ada kepada kita. Contoh, kita melamar ke pabrik, diterima. Apa kerjanya mau nyantai-nyantai? Apa kerjanya mau bikin kesalahan? Jelas kerjanya harus serius. Ada ridhonya agar hal tersebut berlanjut. Maka kita sudah ada dalam ridho Allah dengan beragama Islam. Kita laksanakan agama Islam ini sesuai aturan yang Allah berikan, baik itu melalui Al-Quran maupun melalui hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW. Itu jangan leha-leha. Oh kata Pak Ustaz, alhamdulillah nih saya sudah ada dari ridho Allah, sudah beragama Islam, sementara kita tidak melaksanakan aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam. Ditakutkan nanti kita dikeluarkan dari agama Islam. Contoh, ditakutkan kita nanti dikeluarkan dari pabrik yang telah kita masuk dan diterima, gitu ya. Makanya kita harus sibuk dan menyibukkan diri untuk melaksanakan atau beribadah kepada Allah sesuai aturan-aturan agama Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Dan kesininya dijabarkan, dipanjangkan oleh para ulama-ulama. Hadis Nabi berkata, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Kita sudah beragama Islam, kita sudah beriman kepada Allah, tapi iman kita belum sempurna ketika kita belum berbuat baik terhadap tetangga. Bu, iman, iya. Bu, agama Islam, iya. Sama tetangga pastinya baik. Sama tetangga bertengkar mulu, dikit-dikit marah, dikit-dikit bertengkar, gara-gara anak kecil sampai ke
pengadilan. Subhanallah. Berarti kita belum sempurna punya keimanan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka di sini sesuai dengan firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asbaqtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Sempurnakan Islam kamu, sempurnakan agama kamu, sempurnakan keimanan kamu dengan salah satu di antaranya berbuat baik terhadap tetangga. Saya mau Islam Pak Ustaz, saya mau beriman Pak Ustaz, sholat setiap hari tidak pernah lepas, ngaji tidak setiap subuh, setiap hari tidak pernah kosong, tapi sama tetangga bertengkar mulu. Kira-kira dianggap baik belum? Karena di sini man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Siapa orang yang iman kepada kata Allah wal yaumil akhir dan hari kiamat, maka falyuhsin ila jarihi, berbuat baiklah terhadap tetangga. Tetangga itu orang yang paling dekat dan yang paling pertama tahu ketika kita sakit, ketika apa yang terjadi yang kita membutuhkan bantuannya, ya itu. Dan tata cara bertetangga di sini dikisahkan oleh hadis Amr bin Su'aib. Atakaluna mahakul jar. Ya para sahabat, tahu enggak kau apa itu hak-hak bertetangga? Bagaimana kita bersosial hidup bersama tetangga? Maka dilanjut oleh Kanjeng Nabi, cara hidup bertetangga agar kita bertetangga selalu baik, rukun, damai dan sejahtera. Maka kita harus memenuhi atau mengikuti apa aturan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di mana yang pertama, idas ta'ana bika a'antahu. Sehingga ketika tetangga kita minta tolong, beri pertolongan oleh kita. Ada tetangga datang kepada kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa deh? Itu mama minta pertolongan sama ibu, cepat kita tolong. Dan pertolongan ini majemuk universal. Mungkin pertolongan di dalam fisik, mungkin juga pertolongan di dalam hal yang lain. Maka ketika singkatnya ada tetangga yang datang minta tolong kepada kita, cepat kita tolong sekemampuan kita, ya. Jangan dibiarkan. Kalau misalkan ada tetangga kita minta tolong lalu kita cuek-cuek aja, berarti ngomongnya tidak enak, itu akan menimbulkan kerancuan hidup bertetangga. Pada akhirnya kita tidak rukun hidup bertetangga. Yang pertama, ketika tetangga minta tolong kepada kita, berilah pertolongan secepat mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada. Yang pertama. Dan yang kedua, idas dan sorokan asal tahu. Ketika tetangga kita meminta bantuan kepada kita, bantulah sekemampu kita. Jangan cuek kalau memang kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, hari akhir. Maka sesuai hadis man kana yu'minu billah, siapa orang yang beriman kepada Aku kata Allah, maka dan hari akhir, maka harus berbuat baik, harus hidup rukun dengan tetangga. Pak Ustaz ada sama juga sama tetangga bertengkar. Pak Ustaz juga manusia, kalau memang ada yang seperti itu. Kalau jelek jangan diikuti. Yang bagus kita ikutin dan ambil contohnya. Yang kedua, idas dan sorokan asal tahu. Ketika tetangga kita minta tolong, tolonglah. Ketika tetangga kita minta bantuan, bantulah. Pak Ustaz tadi minta tolong, tolong. Sekarang minta bantu, bantu. Apa bedanya kata tolong dan kata bantu? Biasanya kalau kata tolong itu lebih majemuk.
Ada mungkin di bidang moral, ada mungkin di bidang material. Nah, kalau minta bantu biasanya lebih kepada apa yang kiranya dimintai bantuan oleh tetangga kita. Salah satu contoh mungkin Dek, ke Ibu Anu Ci, buat apa mah? Kan kamu mau jajan, kita pinjemin dulu dong berapa kek, gitu kan, biar kamu bisa jajan hari ini. Contoh ya di antaranya. Maka kita bantu tetangga kita ketika tetangga kita minta bantuan kepada kita sesuai disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan juga memamerkan diri, tidak ada dipaksakan, karena kata Pak Ustaz bantu tetangga kita, kemudian kita kesulitan sementara keimanan kita belum seperti indahnya mereka yang sudah hebat. Akhirnya kita marah lagi ke suami. Ya kenapa kamu pinjamin kalau memang kamu tidak ada? Nah, jadi dikembalikan lagi kepada kemampuan kita. Yang jelas ketika ada tetangga kita minta tolong atau minta bantuan, maka segeralah tolong, maka segeralah bantu, dikembalikan dengan kemampuan kita. Apalagi kita ini baru ya bergandengan, mungkin anaknya bertengkar, ibunya yang ada di rumah sewot, dan pada akhirnya muncullah ketidaknyamanan. Nah, itu tolong dikondisikan, jangan sampai dengan tetangga tidak baik. Karena Allah sudah mengancam dengan keterangannya, siapa orang yang tidak baik dengan tetangga, maka orang tersebut belum termasuk iman kepadaku dan iman kepada hari akhir. Dan selanjutnya dia harus selalu berbuat dan berbuat baik terhadap tetangga-tetangganya. Itu ya. Terkadang kan kita maya dengan sedikit saja masalah datang tetangga, Bu, aku minta bantuan, aku lagi butuh bantuan di dalam hal ini, misalkan, kemarin aja saya bantu, begitu, jangan terima kasih, jangankan dikembaliin, terima kasih aja enggak ada, kemudian barangnya hilang dan seterusnya, jangan. Ya, karena apa? Karena manusia memang sifat kurang, lebih baik kita ingetin, Bu, yang kemarin pinjam pisau misalkan, atau pinjam piring misalkan, kayaknya belum dikembaliin. Mungkin dia kalau kita tidak enak bahasanya, dia juga akan nyaut dengan bahasa yang enak. Oh iya Bu, saya lupa kemarin ya, coba saya cari dulu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan tetangga itu harus berbuat baik. Kemudian singkat yang ketiga, wajib akrodoka akrod tahu. Ketika tetangga kita butuh satu pinjaman kepada kita kasih pinjam kalau memang kita mampu. Ya, jangan sampai tetangga kita datang ke kita, Bu, pinjam uang sedikit aja buat anak saya jajan hari ini, atau mungkin Bu pinjam kolok buat beli ayam misalkan, ya itu suami saya lagi nungguin di rumah. Nah, itu cepat kita kasih pinjam sesuai dengan kemampuan yang ada, karena itu adalah merupakan cikal bakal daripada hidup rukun bertetangga. Jangan sampai ketika ada tetangga kita datang ke rumah, kemudian ada kebutuhan, mengucapkan hadiah dengan kebutuhannya, kita cuek saja. Itu cikal bakal kita hidup bertetangga tidak nyaman dan tidak rukun. Wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya ketika hambanya selalu menolong kepada orang lain. Ketika kita sering membantu orang lain, walaupun yang bersangkutan tidak memberi pahala atau tidak memberi ganjaran atau tidak memberi kelebihan, Allah akan membalasnya. Wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi. Selagi kita selalu membantu tetangga kita, saudara kita, teman kita, rekan kita, maka Allah lah yang akan membalasnya. Makanya kalau kita misalkan kasih bantuan ke tetangga kita akan membalas baik-baik, tidak apa-apa, karena nanti Allah yang akan membalas kepada kita
kita dengan balasan min haitsu la yahtasib, balasan yang tidak kita sangka-sangka. Ada juga ya tiba-tiba suaminya dapat bonus gitu kan, alhamdulillah nih aku di pekerjaan dapat bonus. Kita testing ke belakang, oh ini aja barangkali bisa bantu tetangga atau orang lain yang butuh bantuan kepadaku, kira-kira seperti itu ya. Jadi makanya yang ketika ada orang yang minta pinjaman kepada kita, lalu kita pinjamkan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi jangan sampai kita pinjamin uang 10.000 harus kembali 15.000, itu mah nggak baik ya kawan. Dilarang itu oleh agama. Ikhlas saja, minta 10.000 kita pinjam 10.000, suruh kembali aja 10.000. Kalau misalkan kita pinjam 10.000 suruh kembali 20.000, maka dengan bahasa inteleknya atau bahasa Indonesianya itu dibilang rentenir. Apalagi sekarang lagi musim yang adalah rumah Pak Ustaz bingung cina air nyokot cina air nyokot kena awal zaman enak gitu cina ada tuh gini ya itu ya. Yang jelas kalau hukumah berkata bahwa itu tidak boleh. Adapun maaf ketika kita melaksanakan tetap kita akui bahwa hal itu melanggar aturan Allah. Jangan sampai menghalalkan yang haram, jangan sampai apalagi mengharapkan yang halal. Haram tetap kita akui haram walaupun maaf kita menjalani atau melaksanakan hal tersebut. Indahnya kita hanya punya dosa satu karena melaksanakannya, tapi tetap mengakui dengan keabsahan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling aman, yang paling tahu kayaknya ibu-ibu dengan hal yang ini ya. Karena apa? Ibu-ibu yang di dapur ya, anak nangis bukan ke bapak minta jajan, betul. Yang lain datang bukan ke pekerjaan, ketika bapaknya ada di pekerjaan pasti ke rumah, dan di rumah ada ibu, pasti ibu. Bapak mah nggak tahu kebutuhan di rumah berapa, katanya bapak nggak boleh pinjam dengan rentenir tersebut, harus bagaimana lagi? Bapak kan belum mampu, bapak belum bisa sanggup. Jadi akui saja kalau memang kita melaksanakan hal itu bahwa itu tidak boleh, tapi mudah-mudahan ke depan kita dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik menurut agama. Andai kata sekarang kita lagi memakai atau menjalankannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Datang tetangga seperti tadi minta bantuan, minta tolong, minta pinjamin, minta pinjaman, kita lagi tidak ada. Jangan sampai boro-boro pinjamin kamu, orang saya lagi sulit, lagi sempit, lagi gak ada. Nah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Kira-kira kalau memang kita tidak bisa membantunya, kata-kata yang baik merupakan sedekah. Kata-kata yang baik merupakan hal yang akan mengakibatkan kebaikan. Maaf Bu, maaf Pak, saya tidak dapat membantunya karena saya juga lagi begini. Itu adalah merupakan sedekah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Daripada kita masih sedekah di belakangnya kita berkata kata yang tidak baik. Kalau bukan gara-gara aku kebakaran beli motor, kalau bukan kamu kan kemarin minta bantuan ke aku, itu ya antaranya ya. Yang keempat, singkat baik Islam ta'alim. Ketika tetangga kita kesulitan, kesusahan, cepat kita tengok. Kesusahannya mungkin ada anaknya lagi sakit, kesusahannya mungkin suaminya lagi sakit, atau mungkin suami ibunya lagi sakit. Kita tahu, kita kedengar, apalagi sampai datang meminta bantuan, maka kita cepat-cepat tengok. Assalamualaikum Bu, ada apa? Iya ini suaminya lagi sakit, suami saya lagi sakit.
oh kira-kira butuh bantuan apa ya Bu? Oh terima kasih. Itu tandanya cikal bakal hidup kita bertetangga akan semakin rukun dan nyaman. Jangan sampai cuek-cuek saja, karena itu merupakan cikal bakal hidup kita bertetangga akan tidak merasanya nyaman. Cari tahu, ya. Singkat yang kelima, wa idza marida ketika tetangga kita sakit, geri, cepat kita tengok. Pak Ustaz kan nggak tahu ya, kalau nggak tahu lain cerita. Kita ceritanya tahu, tapi kita diam saja. Nah, sementara orang yang sakit ini ketika ditengok, jangankan oleh tetangga yang dekat, yang jauh, yang di mana, siapapun saudaranya bukan, nengok kepada kita itu merupakan suatu keindahan atau suatu obat yang sangat indah bagi yang sakit. Ya, jadi hidup bertetangga di antaranya biar kita nyaman. Maka ketika tetangga kita sakit, kita tahu, cepat-cepat kita tengok, kemudian kita tanya seperti apa dan seterusnya. Singkat yang keenam, wa idza mata tapi janazah tahu. Ketika tetangga kita meninggal, jangan kita cuek. Didorong, dibawa ke tempat pemakaman, kita mati kayak di rumah. Ngapain kita ke sana? Orang udah mati, paling-paling nanti dikubur, pulang lagi ke sini. Ya udah aja, Pak Ustaz saja sama Pak Amir. Jangan, karena tetangga orang yang paling dekat, dan hukum Islam menjelaskan bahwa di antaranya agar kita hidup bertetangga dengan nyaman dan tentram. Ketika maaf tetangga kita ada kematian, ditengok, dijenguk, dilayat, dan kemudian kita iringi jenazahnya ke tempat pemakaman. Dikembalikan lagi kepada kemampuan kita. Kalau memang kita tidak ada waktu, contohnya minta izin ke perusahaan aja dikasih waktu sebentar, berarti itu madorot bagi kita. Maka dikembalikan lagi kepada kemampuan kita. Dan yang ketujuh, wa in asabahu khairun hana tahu. Nih yang ketujuh, ketika tetangga kita dapat satu kebahagiaan, maka kita ikut bangga, ikut bahagia. Jangan sampai tetangga kita pernah dapat kebahagiaan, kita malah tidak suka, tidak senang. Salah satu contoh, ini kita punya tetangga bisa beli motor baru. Kita sebagai tetangganya di samping cuek, malah nanti punya, atau mungkin ucapannya keluar, dah bang motor benar ngaju, dah nanti juga saya bisa. Apalagi sampai kapan sih, nanti juga bakal A, B, C, D dan seterusnya. Itu tidak baik. Ketika tetangga kita punya milik, punya kebahagiaan, kita bersambut, kita sambut dengan oh itu, iya Pak, iya Bu, ini saya dapat milik, alhamdulillah. Oh iya, terima kasih, semoga lancar, semoga bahagia, semoga sejahtera. Itu sangat akan membuat hidup bertetangga kita menjadi lebih nyaman, tentram, dan rukun, kemudian damai. Itu salah satu cara di antara agar kita hidup bertetangga tidak ada menemukan kejanggalan, kesulitan, apalagi sampai bertengkar. Dan yang kedelapan, wa in asabahu musibatun azaitahu. Tetangga kita kena musibah, maaf nih, pulang dari mana-mana, tahunya sakit, mungkin jatuh dari motor, mungkin apa dan seterusnya. Kita cepat-cepat tengok, ini kenapa? Oh tadi begini, oh ya cepat sembuh aja ya. Nah itu diantaranya. Lebih dari itu mungkin kalau ada rezeki, ini saya bantu buat berobat dan seterusnya. Itu malah lebih baik. Minimal kita nengok dan mendoakan, kemudian bertanya, kemudian mendoakan. Itu juga salah satu agar kita lebih nyaman, lebih rukun dalam hidup bertetangga. Banyak sekali Bu. Di antaranya ada 11 yang kami gali daripada kitab-kitabnya, karena para ulama dan hadis Nabi seperti tadi. Itu jadi sekali lagi singkat, jam berapa sekarang ya? Jam berapa mereka?
Yang kesembilan, wala tastadilu alaihi binahu fatayurimu illa biidnihi. Jangan sampai kita menutup sirkulasi udara tetangga kita. Ya Pak Ustaz, kita memang di Peru, temboknya bergandengan banget. Seperti apa? Ya kita komunikasi. Seperti apa kira nyaman dan baiknya. Karena satu hal yang akan muncul ketidakbaikan, ketidaknyamanan karena kurangnya komunikasi. Bangun di depan rumah, tembok ini terlalu menjorok kepada aku. Kira-kira baiknya seperti apa Bu atau Pak? Nah begini, akhirnya nyaman-nyaman saja. Jangan sampai ini tanah saya, kok kenapa temboknya begini? Ya satu lagi, lah kok mau dan seterusnya, akhirnya bertengkar. Kita komunikasi dengan baik karena tetangga adalah orang yang paling pertama membantu kita, dibutuhkan oleh kita ketika kita membutuhkan bantuannya. Contoh kalau kita sakit, yang pertama yang membantu kita siapa kalau bukan tetangga? Kita punya saudara ada di Jawa Tengah, gak mungkin 1 jam datang. Kita punya guru ada di Jakarta, gak mungkin setengah jam datang. Maka yang paling pertama adalah tetangga. Nah, kalau kita dengan tetangga hidup tidak baik, tidak nyaman, tidak rukun, niscaya tetangga kita juga tidak akan datang, apalagi sampai membantu. Maka dari itu, tatanan hidup bertetangga tolong diutamakan, karena ini adalah merupakan kebutuhan hidup kita bersosial, bertetangga, baik kita hidup di Peru maupun di perkampungan sama saja. Kita punya saudara jenderal misalkan di Jawa Timur, ya tetap aja butuh waktu untuk datang. Kita punya saudara di seberang sana, tetap aja butuh waktu untuk membantu. Tapi tetangga yang dekat dengan kita, ketika nyaman, hidup rukun dan damai, maka insya Allah 1 menit pun langsung datang untuk memenuhi kebutuhan bantuan yang kita butuhkan. Maka dari itu singkat kata, hiduplah rukun dengan tetangga, jangan sampai bertengkar, jangan sampai tidak baik, jangan sampai tidak rukun. Karena ketika kita hidup dengan tetangga tidak rukun, maka niscaya itu cikal bakal hidup kita dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini, khususnya di tempat itu, tidak akan merasakan kenyamanan. Singkat kata, yang pertama, hidup bertetangga itu ketika tetangga datang minta tolong, cepat kita tolong dengan mampu kita. Tetangga kita minta bantuan, cepat bantu dengan kemampuan kita. Tetangga minta pinjaman, cepat kita kasih. Jangan sampai menjadi 10 pulang 15 atau dan seterusnya, karena itu bukan membantu sifatnya, tetapi ya intinya sifatnya membantu, tapi di belakang dia bantu, tapi kalau di belakangnya punya ada seterusnya lain. Dan ketika tetangga kita sakit, kita tahu, cepat kita tengok. Dan tetangga kita kena musibah, contoh maaf kecelakaan di motor di perjalanan, kemudian pulang, kita tahu, cepat kita tengok dan kita tanya, atau mungkin lebih jauhnya kita bantu. Karena apa? Pak Ustaz membawa tema seperti ini dalam pertemuan yang kedua, karena ini sangat penting dalam kita mengelola kehidupan di Perum ini, agar Perum ini satu Perum, satu keluarga, agar semua dari ujung sana ke ujung sana, ujung sana ke ujung sana merasa nyaman. Tentu ketika nyaman itu bisa kita dapat, ada proses-proses yang harus kita jalankan. Di antaranya seperti tadi, mudah-mudahan walaupun berat, walaupun susah, kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niatan baik kita, gerakan hati kita, gerakan badan kita untuk menjadikan hidup di Perum Nazbah ini tetangga kita, saudara kita
yang datang dari mana, yang datang dari mana, di sini sudah ada di turun naga. Itu semua adalah tetangga kita. Pak Ustaz, tetangga aku bukan Islam, agamanya non-Muslim. Namanya bertetangga itu sama saja, Bu. Selagi itu tidak menyangkut kepada hal akidah dan agama, silakan berbaur, silakan bantu dan bantu, silakan saling menengok dan nengok. Karena Kanjeng Nabi diutus ke alam dunia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, atau wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Coba kita flashback ke belakang ketika Kanjeng Nabi waktu melaksanakan sholat subuh. Setiap berangkat diludahin, berangkat pas itu diludahin, ketika tidak ada ngetem sedikit, kemudian nanya, yang ludahin aku setiap pagi ada enggak? Enggak ada. Lah kok kenapa enggak ada? Sakit ya Rasul. Ditengok sama dia, sama beliau, maaf. Begitu ditengok, ya Rasul, itu bukan agamaku, agama Islam bukan, itu orang kafir. Enggak apa-apa. Ketika ditengok, kemudian didoakan, lalu singkat cerita, dengan kemurahan Kanjeng Nabi menengok kepada orang yang bukan beragama Islam atau di luar daripada agama Islam, maka orang tersebut dengan kebaikan Kanjeng Nabi akhirnya dapat hidayah dari Allah, kemudian masuk ke agama Islam. Alhamdulillah. Pak Ustaz gimana? Tadi kan kata Pak Ustaz ini orang kena musibah, kita minimal bantu doa. Apa boleh mendoakan orang yang non-muslim? Boleh. Namanya kebaikan rahmatan lil alamin buat siapa saja makhluk itu, khususnya manusia. Dari mana Pak Ustaz bolehnya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kata Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi itu dipaling orang-orang oleh orang-orang kafir, maka Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk mereka ini agar mereka dapat hidayah darimu di kemudian masuk Islam. Singkat seperti itu saja karena ini waktu. Mungkin kalau kita jabarkan secara mulai Nabi atau Rajab, insya Allah dengan waktu yang panjang akan lebih panjang pula dan akan lebih beragam pula pertanyaan-pertanyaannya. Barangkali dengan waktu yang sedikit dan uraian-uraian yang kami sampaikan, Pak Ustaz sampaikan, mudah-mudahan benar adanya dan bermanfaat dan bisa dilaksanakan khususnya bagi Pak Ustaz sendiri, umumnya bagi ibu-ibu sekalian dan bagi kaum muslimin wal muslimat yang mendengarkan suara ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Belum selanjutnya, kalau kita masak jangan sampai baunya terkena tetangga, kaum tetangga kemudian tidak dikasih, itu juga termasuk. Yang selanjutnya karena waktu saja ya, insya Allah nanti dari waktu dapat dijabarkan semuanya. Ada lagi nih, kita masak nih, masak daging atau mungkin masak apa lah yang baunya sampai ke tetangga hanya baunya saja, sementara lagi perutnya pengen makan, kita juga tidak boleh. Minimal kita tawarin, lebih jauhnya kita kasih. Itu adalah tata cara bertetangga yang baik. Kanjeng Rasul Al-Quran menyuruh kepada kita dengan keterangan yang tadi, hadis Nabi yang tadi, agar tujuannya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tujuannya kita saling kasih sayang, menyayangi, baik itu secara beragama Islam maupun secara di luar beragama Islam. Selagi memang itu tidak menyangkut akidah, selagi memang tidak itu menyangkut ibadah, maka kita bergaul dengan siapapun itu boleh-boleh saja. Sekalipun kita mengirim doa kepadanya, itu boleh juga menurut versi dan definisi yang Pak Ustaz ambil. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun hanya sejual kata, sepatah kata, bisa bermanfaat bagi Pak Ustaz sendiri, kemudian bagi ibu-ibu sekalian, dan apa yang tadi dijelaskan insya Allah meminta hidayah kepada Allah agar kita semua yang khususnya ada di dalam masjid, umumnya siapapun yang mendengarkan suara ini dapat